Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Pagi hari ini, Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, kita akan berbicara tentang mengikuti jejak Kristus. Walk as Jesus walked. Nah, itu akan kita ambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ke-6 sebagai ayat permulaan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur berterima kasih kebaikan Kau di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti akan memerdekakan kami. Tolong Tuhan agar setiap benih firman-Mu yang ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga dapat menghasilkan buah sesuai kebenaran firman Tuhan 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, biar kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan buah itu menetap. Kami sambut firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-6. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Perhatikan ini baik-baik. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang keenam, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan perkataan lain, ia wajib mengikuti jejak Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan topik pembicaraan kita pada hari ini, mengikuti jejak Kristus, maka 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 merupakan ayat kunci kita, yaitu barang siapa mengatakan. Barang siapa mengatakan, ini pilihan dia. Dia sadar akan apa yang dia katakan. Dia mengerti akan apa yang dia katakan. Bahwa ia ada di dalam Dia. Artinya, ia mengenal Dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib mengikuti jejak Kristus. Dimulai dengan kesetiaan kepada Allah Bapa yang kekal itu. Jadi, kita yang mengaku ada di dalam Dia, sekali lagi, memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Atau, we need to walk as Jesus walked. Mengenai hal ini akan kita bicarakan lebih lanjut nanti. Kelihatannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes saat ia berada di Efesus. Rasul Yohanes menunjuk
menunjukkan, bukan menunjuk. Rasul Yohanes menunjukkan surat 1 Yohanes ini kepada orang-orang Kristen yang dilanda kebangkitan gnostisisme. Apa itu gnostisisme itu? Gnostisisme itu merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan yang beraliran sinkretisme, yaitu suatu proses perpaduan yang sangat beragam dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama pada zaman dahulu kala. Semuanya diaduk jadi satu, bermacam-macam agama, bermacam-macam kepercayaan dilemparkan dalam satu pot. Diambil, disatukan, dicampur aduk. Nah, gerakan ini mencampurkan berbagai ajaran agama yang biasanya pada intinya mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya adalah jiwa yang terperangkap di dalam alam semesta yang diciptakan oleh Allah yang tidak sempurna. Suatu penyesatan jika dikatakan Allah yang tidak sempurna. Bagaimana Allah yang tidak sempurna itu dapat menciptakan alam semesta berikut segala benda-benda galaksi yang kita lihat? Secara umum dapat dikatakan gnostisisme adalah agama dualistik yang dipengaruhi dan mempengaruhi filosofi Yunani, Yudaisme, dan kekristenan. Nah, dari waktu ke waktu kita masih melihat praktek agama di dalam gereja seperti ini. Dicampur adukkan semuanya. Semuanya oke, semuanya dihalalkan. Diambil yang terbaik dari sebuah agama dan kawinkan dengan kekristenan itu sendiri. Lahirlah sebuah paham yang baru yang diajarkan yang berbentuk cult. Nah, kita harus hati-hati banget di dalam hal ini karena banyak penyesatan pada hari-hari terakhir ini. Nah, Alkitab berkata dalam kitab Matius, barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa bermain-main dan mengatakan selama aku jadi orang Kristen, cukuplah aku puas dengan asal menjadi Kristen, artinya percaya kepada Kristus. Asal aku masuk surga. Tidak seperti itu. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan tangan kosong. Karena kita harus mempersembahkan mahkota kehidupan itu pada suatu saat. Bagaimana kalau kita karena perilaku kita sendiri, kita memilih melakukan sesuatu seperti itu, ya masuk surga, tapi kita tidak mendapatkan mahkota apapun yang dapat kita persembahkan kepada Bapa Surgawi. Waktu itulah penyesalan itu timbul. Kalau bagi saya pribadi, saya pengen sedekat mungkin dengan tahta Allah itu. Harus kita kerjakan bagian kita. Yang lalu kita mengatakan kita melakukan kebenaran-kebenaran. Dan hari ini kita berbicara tentang mengikuti jejak Kristus ini sendiri. Melakukan kehendak Allah, sekarang mengikuti jejak Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-8 mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak ada yang sempurna, cuma Allah yang sempurna. Dalam hal ini, Rasul Yohanes memberi pengarahan dan sekaligus teguran keras terhadap pengajaran sesat yang timbul pada zaman itu yang mengajarkan bahwa kita dapat menjadi sempurna tanpa dosa. Nah, banyak pengajaran ini pada hari ini. Christian Science dan segala macamnya ini. Dan bahkan dicampur dengan gerakan-gerakan hyper grace. Kita lihat sampai hari ini bahwa dosa hilang otomatis karena ada darah Kristus. Tidak ada pengajaran seperti itu di dalam Alkitab. Ini sebuah penyesatan dan kita harus hati-hati banget terhadap hal seperti ini. Pada saat yang sama, Rasul Yohanes merangkul jemaat yang ada dengan penuh kasih. Ia menuntun dan mengarahkan mereka untuk tidak hidup dalam dosa. Artinya untuk tidak hidup dalam habitual sin atau keluar dari habitual sin tersebut. Dan tidak memilih untuk berbuat dosa. Karena dimulai tadi, anak-anakku, dikatakan dalam 1 Yohanes 2 yang pertama tadi, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau pengajaran yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menjadi sempurna bahkan menjadi Allah, ini sebuah pengajaran yang sesat. Kita setiap hari dapat membuat kesalahan di dalam kelemahan kita itu sendiri.
Namun Alkitab mengajarkan kita untuk meninggalkan kebiasaan dosa atau pola hidup untuk berdosa. Itu harus kita tinggalkan. Pola hidup berdosa seperti biasanya, kebiasaan berjudi, kebiasaan ngomong kotor, kebiasaan pornografi, ini adalah habitual sin. Habit kita terbiasa dengan melakukan hal-hal demikian. Kita harus keluar dengan mengambil keputusan yang benar di dalam hal ini. Memilih untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Namun jika mereka berdosa karena satu dan lain hal misalnya, di dalam alam bawah sadar mereka jatuh terperangkap di dalam kemarahan sehingga keluar kata-kata yang tidak sepantasnya kita keluarkan, kita mempunyai seorang pengantara yaitu Yesus Kristus yang berdoa bagi kita dan memberi pengampunan kepada kita dengan menghapus dosa kita tersebut dengan darahnya. Ketahuilah bahwa kita mempunyai seorang pengantara, kata Rasul Yohanes, pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang dapat membayar upah dosa kita tersebut. Supaya kamu jangan berbuat dosa, kata Rasul Yohanes. Ini adalah keinginan Tuhan bagi setiap orang percaya. Supaya kita jangan berbuat dosa. Artinya kita secara sadar memilih untuk tidak berbuat dosa. Namun jika seseorang jatuh dalam keinginan dosa, jatuh tanpa disengaja, ataupun kadang-kadang disengaja karena keinginan daging demikian kuatnya, itu bukan karena Allah telah menetapkan bahwa ia harus berbuat dosa. Jangan Tuhan dipersalahkan. Ya, Tuhan mengizinkan aku berbuat dosa. Tuhan tidak mengizinkan. Itu pilihan manusia. Semua sumber untuk kemenangan rohani, saya ulangin, semua sumber untuk kemenangan rohani adalah milik kita di dalam Yesus Kristus. Dan sumber daya itu tidak pernah ditarik, tidak pernah dibatalkan, atau tidak pernah di-cancel, atau di-nullify oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah. Itu milik kita. Jadi sarana ini diberikan kepada kita untuk dapat menang menghadapi godaan dosa. Ingat, Kain dikatakan oleh Yahweh pada kitab Kejadian oleh Allah Bapa. Namun engkau harus menguasai dosa itu. Kain diberi peringatan. Dia mempunyai kuasa untuk mengontrol dosa. Tapi Kain mengabaikan perintah itu dan go ahead. Tetap aja dia melakukan keinginan dagingnya jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang kita melakukan hal yang sama. Karena perasaan kita yang berkecamuk dalam kemarahan lebih cepat daripada logika berpikir. Sehingga kita tidak dapat menahan kemarahan tersebut, tidak dapat mengontrol emosi kita, jadilah sesuatu seperti demikian yang dapat kita sesali. Kadang-kadang selisihnya hanya berapa detik yang akan kita sesalkan seumur hidup. Masalahnya adalah kita menyerah kepada kehendak dosa. Dan ini adalah pilihan kita sendiri. Dan Tuhan tidak bertanggung jawab atas pilihan kita. Yohanes membahas hal ini karena ia tahu bahwa dosa merupakan masalah dalam hubungan kita dan persekutuan kita dengan Allah. Dan aja Yesaya 59 ayat 2 misalnya, yang menyebabkan Allah memalingkan wajahnya daripada engkau adalah segala kejahatan dan dosamu. Ini penghalang ini untuk kita dapat mendekat kepada Tuhan. Dosa itu seperti batu tembok yang dibangun memisahkan kita daripada Allah. Tetapi Allah Bapa itu mengirim Yesus sebagai sebuah jembatan yang menjembatani agar manusia dapat menyeberang kepada Allah Bapa melalui kuasa darah Tuhan Yesus. Manusia menolak akan hal ini, memilih dosa. Pada zaman akhir pun kita melihat setelah zaman 1000 tahun damai, setan dikeluarkan dalam waktu singkat. Manusia yang telah hidup damai bersama Kristus tetap memilih setan. Kenapa? Itu merupakan tantangan yang harus kita tanamkan di dalam alam pikiran kita untuk memilih yang benar. Bukan hanya asal aku menjadi orang Kristen. Bukan itu masalahnya. Mengikuti jejak Kristus, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang terpenting. Karena kita sadar mengapa kita menjadi orang Kristen. Saat kita memilih pekerjaan pun, kita sadar mengapa kita memilih pekerjaan itu, dan karena itu kita harus memberikan yang terbaik saat kita bekerja pada perusahaan tersebut. Kita menjadi orang Kristen atas dasar pilihan, atas dorongan Roh Kudus. Kita meresponi dorongan Roh Kudus, mengatakan ya kepada Yesus Kristus, dan kita bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik.
sampai maut memisahkan kita. Allah tidak pernah membuat sistem agar hubungan kita dengannya terputus selamanya melalui dosa. Tidak pernah hal yang seperti demikian. Allah telah menyediakan sarana yang dapat dipergunakan oleh orang berdosa untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah. Yaitu dengan datang kepada Yesus, Putra Tunggal Bapa, dengan mengakui dosa-dosa kita dan mulai hidup sesuai kebenaran firman Tuhan dengan meninggalkan kebiasaan dosa yang melekat dalam hidup kita ini dan menggantikannya dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita ini. Dengan demikian kita dapat menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Buah yang sesuai dengan pertobatan itu sendiri. Kita sering berbicara, kalau dulu mencuri, jangan mencuri lagi. Itu buah pertobatan, progres, dan kemudian bekerja dengan tangan sendiri, hasilkan yang terbaik, dan kemudian mulai membantu orang yang berkekurangan. Ini buah pertobatan. Ada sebuah progres yang muncul di dalam hal itu. Kalau berbicara kotor, hentikan berbicara kotor, mulai memberikan perkataan-perkataan yang membangun, yang memberikan motivasi kepada orang-orang lain. Ini sebuah progres. Ini buah pertobatan. Yesus Putra Tunggal Bapa membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya. Dia sudah bayar. Kita bukan terima gratis, dia bayar dengan kehidupannya. Dia mengalami rasa sedih, sorrowful, yang luar biasa. Tercatat itu di dalam Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 28-30. Yesus Putra Tunggal Bapa membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya, dan dengan demikian memperdamaikan kita seutuhnya dengan Bapa Surgawi, sehingga upah dosa kita tidak diperhitungkan lagi kepada kita, karena kita melalui pengorbanannya di kayu salib telah diperdamaikan dengan Allah Bapa. Do not take it for granted. Kita harus menanamkan setiap hari di dalam pikiran kita akan apa yang telah dikerjakan Kristus. Dengan demikian kita bisa terima kasih terus kepada Dia, bersyukur akan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Dengan demikian kita akan mengubah pola kehidupan yang salah kepada pola kehidupan yang benar. Kelemahan terdapat dalam daging kita yang tidak secara konsisten mau mengandalkan Yesus untuk kemenangan atas dosa, dan untuk masalah ini kita perlu menyelipkan keinginan daging kita setiap hari. Nah, seringkali kita mengetahui sesuatu yang salah, namun kita berkompromi karena perasaan kita mengatakan, nggak enak lah. Apa kata orang? Kita menyerahkan kepada apa kata orang daripada menyerah kepada apa kata Tuhan tentang apa yang akan kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berkompromi hanya karena merasa sungkan kepada seseorang dan mengabaikan kebenaran yang Tuhan sarankan kepada kita, kita akan menyesal. Karena begitu kita melakukan itu, suatu saat orang akan memandang kita dari sudut kacamata yang berbeda. Wah, ternyata orang Kristen hanya seperti itu. Bisa diajak berkompromi. Apalagi kalau yang kita kerjakan itu disaksikan oleh anak-anak kita yang masih kecil, masih di bawah umur. Ini tertanam di dalam jiwa mereka, di dalam alam pikiran mereka, dan mereka akan bertumbuh dalam hal yang seperti ini, dan sangat sulit untuk dikoreksi. Berbohong, salah satu contoh yang dilihat di depan anak-anak. Hidup tidak benar yang dilihat oleh anak-anak. Sulit bagi kita untuk mengoreksi hal-hal yang seperti demikian. Karena itu kita harus tekun mengikuti jejak Kristus. Katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak jika tidak, kata Alkitab. Selebihnya berasal dari si jahat. Tuhan berjanji bahwa suatu hari daging kita ini akan disempurnakan melalui kebangkitan, dan kita semua pasti akan menjerit akan hari itu, di mana keinginan daging kita ini benar-benar mati, dan kita dibebaskan seutuhnya dari keinginan daging. Karena pada saat itu kepada kita diberikan tubuh kemuliaan, di mana daging tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita. Daging tidak lagi mengalami maut, karena kita dibangkitkan dalam kemuliaan Tuhan. Kepada kita diberikan tubuh kemuliaan, termasuk jika kita yang masih hidup, pengangkatan terjadi. Tubuh kita yang fana ini diganti dengan tubuh kemuliaan. Keinginan daging itu hilang. Nah, setiap orang Kristen pasti menjerit
akan hari tersebut. Kalau dia tulus orang Kristen, dia tidak cinta dunia. Kita wajib dengan demikian membedakan antara Kristen sejati dan Kristen palsu dari buah mereka. Untuk dapat membedakan Kristen sejati dan Kristen palsu, marilah kita terlebih dahulu menyelidiki firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3-6. Diberikan tandanya, dan inilah tandanya. Nah, sebagai tenaga medis, saya dapat berkata, saya mengenal sebuah penyakit dari tandanya, dari simptomnya. Dan sebagai orang yang mengerti psikologi, saya melihat keberadaan dari seseorang, menganalisa daripada simptom yang diberikan, daripada tandanya, ucapannya, kata-katanya, perilakunya, gerak tubuhnya. Saya mengenal akan hal tersebut. Dan Alkitab hari ini mengatakan kepada kita, inilah tandanya. Nah, kita harus belajar tandanya apa supaya kita jangan terjebak. Tandanya adalah bahwa kita mengenal Allah. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Apa tanda kita mengenal Allah? Yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bagaimana mungkin orang mengatakan mengenal Allah tapi tidak mengikuti perintahnya? Nggak ada. Nah, yang ayat keempat dikecam. Di sini dikatakan, perhatikan baik-baik ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, seperti yang dikatakan dalam ayat 3 tadi, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ini Kristen palsu. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ini orang mengenal Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ini Kristen yang sejati, ini Kristen yang benar. Jadi kita melihat perbedaan antara Kristen palsu dan Kristen sejati. Tandanya diberikan kepada kita. Dan kita harus mengerti akan hal ini supaya kita tidak terjebak dan sekaligus kita dapat mengoreksi diri kita sendiri. Apakah sesungguhnya kita mengenal Allah? Kita tidak dapat memanipulasikan Allah tersebut dan kita juga tidak dapat memanipulasikan diri kita. Kita tahu apa yang kita kerjakan. Jangan persoalan perasaan kita bawakan untuk mengabaikan perintah Allah. Inilah tandanya. Bahasa Inggrisnya dikatakan, by this you know. Inilah tandanya. By this you know. Adalah ciri khas untuk menunjukkan keaslian. Perkataan, inilah tandanya. Itu menunjukkan keaslian. Jadi kalau kita mau beli barang-barang yang asli, tandanya apa? Kita bedakan. Ini loh yang palsu. Ini tandanya. Perhatikan baik-baik. Ini tanda Kristen palsu. Perhatikan baik-baik. Ini tanda Kristen benar. Perhatikan baik-baik. Ini barang yang asli, perhatikan tandanya baik-baik. Ini barang palsu, perhatikan tandanya baik-baik. Nah, inilah tandanya atau by this you know adalah ciri khas untuk menunjukkan keaslian. Dengan demikian. Boleh dikatakan tanda khas atau trademark dalam hal ini bagi orang yang mengatakan bahwa mereka mengenal Allah adalah mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Menuruti perintah-perintahnya bukan hanya sesekali atau sekali saja, tetapi secara terus-menerus, konsisten, persisten, konstan kita dalam melakukannya. Inilah ciri khas Kristen sejati itu. Kristen sejati yang secara tertib, ada disiplinnya, melakukan perintah-perintahnya, pasti dijamin, pasti akan berbuah. Kalau dia tidak berbuah, dia Kristen palsu. Sebaliknya Kristen palsu membanggakan diri agar terlihat baik dari luar, tidak akan berbuah karena sesungguhnya mereka tidak pernah menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak hidup di dalam pertobatan yang benar. Dengan demikian, keaslian seorang Kristen sejati diuji melalui tindakan dan perbuatannya sebagai pelaku firman, bukan penghafal firman saja. Yohanes secara tegas mengatakan mengenal Allah dan bukan mengenal tentang Allah. Mengenal tentang Allah memberikan pengertian bahwa seseorang memiliki pengetahuan tentang Allah, namun tidak berarti bahwa ia bergaul erat dengan Allah dan menjadi pelaku firman-Nya. Mengenal Allah sebaliknya bergaul erat dengan Allah itu dan ia mengasihi Allah serta menjadi pelaku firman-Nya. Seseorang yang mengasihi Allah tidak mungkin tidak melakukan kehendak Allah. Tidak mungkin tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak mungkin tidak menjadi orang yang setia sehingga menghasilkan buah.
di dalam kehidupannya sebagai seorang Kristen. Tapi Kristen palsu mengucapkan perkataan I love you Lord hanyalah sebagai lip service atau pemanis bibir. Hatinya jauh daripada itu. Alkitab juga mengecam tentang hal itu. Bangsa ini datang kepadaku dengan bibir mereka, padahal hati mereka jauh daripadaku. Allah menunjukkan ini juga tanda-tanda atau simptom daripada Kristen palsu. Mereka hanya mengelabui orang lain agar terlihat benar, namun mereka adalah serigala berbulu domba. Pada saat kita mempelajari kitab Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 21 sampai 23, saya kutipkan dari terjemahan barunya. Kita akan menemukan Kristen palsu yang dihakimi Yesus. Mari kita pelajari terlebih dahulu ya, Matius 7. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan hanya orang mengatakan Tuhan, Tuhan. Apakah dia setelah mengatakan Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan atau tidak? Diuji dari sana. Ayat 22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Mereka mengeluarkan kartu mereka, kurikulum vitae mereka, riwayat hidup mereka. Loh, ini loh. Seakan-akan mereka berdasarkan apa yang mereka kerjakan, surga terbuka bagi mereka dan mereka mengabaikan kematian Kristus di kayu salib untuk membayar upah dosa mereka. Ini pemalsuan, pemikiran yang salah, penyesatan yang banyak terjadi. Ayat 23, perhatikan ini kuncinya pada ayat 23. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Sekalipun mereka bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat, Tuhan katakan demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak pernah, artinya dari awal sampai akhir tidak pernah kenal. Bukan pernah kenal kemudian tidak kenal lagi. Bukan, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Perhatikan ini baik-baik. Matius 7 ayat 21 memberikan petunjuk yang jelas kepada kita. Yaitu bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga mengatakan hal yang sama. Yang tadi kita baca dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat 21 sampai 23. Sekarang 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga mengatakan hal yang sama. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Allah, bukan perintah manusia. Jadi melakukan kehendak Allah Bapa adalah identik dengan menuruti perintah-perintahnya. Dan hal ini dikategorikan sebagai orang yang mengenal Allah. Artinya mereka menghasilkan buah. Pola kehidupan lama mereka diganti dengan pola kehidupan baru yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang hanya dapat mempermuliakan nama Tuhan. Selanjutnya 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 4 mengatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia. Dia yang bilang ya, orang ini berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Antara yang dikatakan dan yang dilakukan berbeda, bukan? Nah, lantas dikatakan, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Aku kenal Allah lu, tapi dia tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi, he did not walk the talk. Dia tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Pembohong. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Berbicara tentang orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan, tanpa melakukan perintahnya. Karena itu dikatakan, bukan mereka yang mengatakan Tuhan, Tuhan yang akan melakukan, yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Perhatikan ini baik-baik. Dan saya harap ini cukup jelas.
Karena inilah Yesus berkata pada hari terakhir dalam Matius 7 ayat 22-23 bahwa ia tidak pernah mengenal orang-orang seperti ini. Mereka itu dikategorikan sebagai orang-orang pembuat kejahatan. Sekalipun mereka bernubuat, mengusir setan, serta mengadakan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Matius 7:22 versi New King James Version mengatakan, "Many will say to me in that day." Lingkari, in that day. Garis bawahi, in that day. "Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name?" Mereka keluarkan kartu as mereka, riwayat hidup mereka, daftar kebaikan mereka, menuntut berdasarkan ini untuk masuk ke surga. Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Bahaya. Nah, perhatikan yang ini, perkataan in that day itu. In that day, dalam versi New King James Version diterjemahkan sebagai hari terakhir dalam bahasa Indonesia. Hari terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, memiliki arti yang sangat berbeda daripada in that day. Beda arti ini. Terjemahannya menceng. Hari terakhir dapat berarti hari-hari pada akhir zaman. Sedangkan in that day berarti pada hari itu yang memberikan makna pada hari Yesus menghakimi. Dari mana kita tahu? Karena Matius 7 ayat 23 mengatakan, yaitu sambungan daripada ayat 22, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dengan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dia berbicara tentang kita berdiri di hadapan tahta pengadilan. Hari itu, bukan hari-hari terakhir. Nah, kalau kita seperti berlibur, kita katakan, hari-hari terakhir kami di Hawaii, itu kami masih berada di Hawaii. Pada hari itu, dia menunjukkan sesuatu yang berbeda di dalam hal ini. Ayat 23 menggantikan, kalau kita perhatikan, antara Matius 7 ayat 22 yang mengatakan hari terakhir, ternyata hari-hari terakhir ini digantikan di dalam Matius 7 ayat 23, satu ayat setelah ayat 22, menjadi pada waktu itu. Kita harus benar-benar mempelajari firman Tuhan, kata demi kata, apa yang dipergunakan agar kita tidak tersesat. Dan jika membingungkan, kita harus mempelajari bahasa aslinya apa dan membandingkan dengan terjemahan-terjemahan Alkitab yang lainnya untuk dapat memudahkan kita mengikuti sebuah cerita di dalam Alkitab tersebut. Jadi ayat 7 Matius 7:22 digantikan menjadi pada waktu itu dalam ayat 23. In that day. Kita lihat sini, hari terakhir. Jadi ayat 23 menggantikan hari terakhir yang tertulis dalam Matius 7:22 menjadi pada waktu itu yang memberikan makna pada hari penghakiman. Hal ini disebabkan karena ayat 23 ditutup dengan perkataan Yesus sebagai berikut, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai hakim telah menjatuhkan hukumannya pada hari penghakiman dengan mengatakan, yang pertama, aku tidak pernah mengenal kamu. Ini statement yang dijatuhkan kepada orang-orang tersebut yang dihakimi. Sekalipun kalian bernubuat dan mengusir setan serta mengadakan mujizat demi namaku, aku tidak pernah mengenal kalian. Poin yang kedua, mereka sekalian yang memberikan daftar pekerjaan kebaikan mereka dikategorikan sebagai pembuat kejahatan karena Allah tidak pernah mengenal mereka. Sekalipun mereka bernubuat, mengusir setan, serta mengadakan mujizat dalam nama Yesus. Dan karena kedua hal inilah, Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Kalian semua yang pembuat kejahatan. Destinasi mereka adalah lautan api, the lake of fire. Perhatikan, Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, sejak awal sampai akhir, Yesus tidak pernah mengatakan, aku pernah kenal kamu. Tidak sama sekali. Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang aneh, bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya juga menyamar
sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai 15 dan dapat kita bandingkan juga dengan Injil Matius pasal 24 ayat 24. Paulus menerangkan bahwa urapan yang tampaknya penuh kuasa dapat merupakan pekerjaan iblis. Karena alasan tadi, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu berhati-hatilah dan kenalilah guru-guru dan penginjil-penginjil palsu. Nubuatan maupun pelayanan yang sepertinya diurapi Tuhan tidak dapat dipakai sebagai ukuran, tidak dapat dipakai sebagai standar bahwa mereka yang melayani benar-benar mengenal dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Kenali mereka daripada buah pertobatan yang mereka hasilkan. Baru kita mengetahui apakah mereka adalah hamba Tuhan yang diutus. Jadi kita tidak dapat melihat hanya daripada nubuatan, hanya dapat melihat dari mengusir setan, hanya dapat melihat daripada mengadakan mujizat. Lihat kehidupannya, lihat buah yang dihasilkan mereka. Dengan demikian, Matius 7 ayat 22 sampai 23 ingin menyampaikan kepada kita bahwa sekalipun seseorang telah melayani dengan berapi-api serta bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat dalam nama Yesus, namun tanpa iman yang menyelamatkan, mereka pun tidak terbilang sebagai orang yang kenal dengan Tuhan Yesus karena mereka tidak melakukan perintah Tuhan berdasarkan iman dan kasih. Dan karena itu mereka tidak pernah menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan mereka. Karena memangnya mereka tidak pernah bertobat. Mana ada buah pertobatan? Segala sesuatu yang dikerjakan tanpa iman tidak pernah akan berkenan kepada Tuhan. Kita harus senantiasa mawas diri seperti yang telah diingatkan Rasul Paulus bahwa iblis pun dapat menyamar sebagai malaikat terang. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang kita lihat dari luar, dengan apa yang kita dengar, yaitu pelayanan yang sepertinya menghasilkan mujizat, padahal mereka yang melakukan mujizat seperti itu tidak menghasilkan buah pertobatan dan mereka masih saja hidup di dalam dosa. Lantas ada yang bertanya, bagaimana mungkin seseorang bernubuat atau mengusir setan atau bahkan mengadakan mujizat tanpa iman kepada Yesus? Itu pertanyaannya. Nah, jawabannya seperti ini. Jika ada seseorang jahat atau tidak bermoral memberitakan firman Allah, bernubuat atau bahkan mengusir setan, melakukan mujizat, tadi dikatakan iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Perhatikan itu. Jika mereka melakukan ini, menyampaikan firman, mengajak orang bertobat, Allah tetap dapat bekerja di dalam hati orang yang menerima firman-Nya. Hati orang yang menerima firman-Nya. Dengan penyerahan kepada Kristus. Jadi iman orang yang menerima firman, jadi iman orang yang menerima pewartaan firman yang akan memerdekakan mereka, termasuk memerdekakan mereka daripada belenggu penyakit ataupun kuasa kegelapan dan sebagainya ini. Jadi iman mereka yang diperhitungkan, karena mereka pada awalnya tidak mengerti bahwa mereka sedang disesatkan, tapi mereka hanya mendengarkan Yesus itu Tuhan yang dapat menyelamatkan. Timbul iman mereka di dalam hati mereka. Sekalipun motivasi pengajar ini jelek, misalnya mereka ingin merampok orang tersebut dengan meminta bayaran. Tetapi firman yang hidup ini bekerja di dalam hati si penerima firman, diperhitungkan sebagai iman kepada dia. Ini yang menyelamatkan si penerima iman, bukan si pewarta. Jadi iman orang yang menerima pewartaan firman yang akan memerdekakan mereka, termasuk dari belenggu penyakit dan kuasa kegelapan. Allah tidak pernah mendukung seorang pengkhotbah yang tidak benar. Namun Allah tetap akan mendukung kebenaran Alkitabiah, kebenaran firman-Nya, dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Jadi office-nya,
pewartaannya, firman yang benar yang disampaikan, itu diperhitungkan sebagai kebenaran saat diterima dengan iman. Si pewarta yang busuk tidak pernah disupport oleh Tuhan. Firman yang dikeluarkan tetap tidak berubah benar, itu yang diperhitungkan. Motivasi yang jahat tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Karena itu enyahlah kamu. Mari kita pelajari Matius 7, 22-23 lebih dalam lagi. In that day, dalam New King James Version atau dalam bahasa Indonesia, pada hari terakhir, yang kemudian diganti menjadi pada hari itu. In that day atau pada hari terakhir, sebetulnya pada hari itu, pada waktu itu, banyak orang akan berseru kepadaku. Jadi pada waktu penghakiman, Tuhan, Tuhan. Hari apa jadinya? Pada waktu itu, pada hari itu, in that day. Tuhan, Tuhan. Hari apa itu? Pada hari penghakiman. Saat bangsa-bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan Yesus memisahkan antara dombanya dan kambing dan serigala. Hari ini, saat ini, tak banyak yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, sekalipun mereka mengaku sebagai orang Kristen. Tapi hati mereka tidak. Ingat tadi, bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibir mereka, padahal hati mereka jauh daripadaku. Tapi pada hari itu, that day, in that day, semua lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Namun jika pengakuan tersebut dilakukan pada saat itu, yaitu pada hari penghakiman, terlambat sudah. Karena kita semua sudah berada di hadapan tahta pengadilan kudus untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepadanya. Pada hari itu tidak dibutuhkan iman untuk mengakui Dia sebagai Tuhan, karena Dia akan muncul sebagaimana aslinya, yaitu sebagai Tuhan. Terlambat sudah. Karena itu dikatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku pada hari itu. Dulu tidak mengaku, nggak apa-apa. Sekarang Dia muncul dalam kebesarannya, dalam kemuliaannya. Dinyatakan, aku ini Allah. Setiap lidah pasti mengaku, setiap lutut pasti bertelut. Namun terlambat. Namun bagi orang yang telah mengaku dengan iman menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dengan iman saat mereka hidup, ini diperhitungkan sebagai kebenaran di dalam kehidupan mereka. Dan mereka pasti menghasilkan buah pertobatan. Perkataan yang berikut, aku tidak pernah mengenal kamu. Wow, tidak pernah. Jangan ngaku-ngaku. Kami kan sudah mengadakan mujizat, kami kan sudah mengusir setan, kami kan sudah bernubuat. Jangan ngaku-ngaku kamu pernah mengenal namaku. Engkau mempergunakan namaku tanpa seizinku. Pemalsuan. Ibarat tanda tangan Anda dipalsukan untuk mendapatkan sesuatu. Pemalsuan itu adalah kriminal. Nah, ini Yesus melihat ini sebagai sebuah tindakan kriminal. Aku tidak pernah kenal kamu. Enyah kamu. Masuknya ke dalam lautan api. Dangerous. Yesus tidak berbicara kepada orang Kristen yang tersesat. Bukan. Dia berbicara kepada orang yang tidak pernah mengenal Dia sama sekali, tapi mempergunakan namanya. Karena Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kalau orang yang tersesat, Yesus tetap kenal. Kalau Yesus berbicara kepada orang Kristen yang tersesat, Yesus tidak akan menyebutkan aku tidak pernah mengenal kamu. Sebaliknya, Ia akan meninggalkan 99 domba yang tidak tersesat untuk pergi mencari satu yang tersesat tersebut. Dia kenal, dia cari yang satu itu. Beda bukan? Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Yesus. Aku tidak pernah mengenal kamu. Dan bukan aku dulu pernah kenal kamu loh, tapi sekarang tidak lagi karena aku mengusirmu dan menghapus namamu. Dia tidak mengatakan itu. Yesus sedang berbicara kepada orang yang tidak pernah Dia kenal. Orang tersebut boleh mengaku, aku kenal Yesus. Setan juga bilang, Yesus aku kenal. Paulus aku tahu, tapi kamu siapa? Tuh, setan kenal Yesus tuh. Tapi mereka tetap destinasi mereka lake of fire. Lautan api. Jadi ngaku-ngaku, kenal, nggak ada gunanya. Kenal pribadi ditunjukkan dengan perubahan totalitas. Berbalik arah. Metanoia. Kalau jalan dosa ke utara, berbalik ke jalan selatan, jalan yang benar. Menghasilkan buah pertobatan. Ini metanoia. Perubahan cara kita berpikir. Pembaruan alam pikiran. Sesuai Roma 12 ayat 2. Dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak mungkin mampu 100% setia. Ada masanya kita tidak setia dalam 1-2 hal.
Tapi Yesus mampu dan tetap setia kepada kita. Jika kita tidak setia, Ia tetap setia, kata Alkitab. Jika kita adalah miliknya, maka kita tidak perlu gelisah karena yakin Dia tidak akan melepaskan kita. Tertulis dalam Yohanes 10 ayat 28-29. Allah tidak akan melanggar janjinya dan tidak memecat lalu membuang anaknya. Jika kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, tidak mungkin kelahiran baru kita tersebut dibatalkan menjadi sudah born menjadi unborn, nggak ada. Karena mengalami kelahiran baru adalah sebuah pilihan yang kita ambil, dan karenanya dengan iman kita mengikuti Yesus dan karena kasih kepadanya melakukan firman-Nya, bukan karena paksaan tapi karena kasih. Karena itu kita menghasilkan buah pertobatan. Yang ketiga, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus menyebut mereka pembuat kejahatan. Bahasa Inggrisnya evil doers. Terdengar kasar diucapkan oleh seseorang yang telah berjalan keliling berbuat baik dan menolong orang. Kami kan sudah bernubuat, kami kan sudah mengusir setan, kami kan sudah mengadakan banyak mujizat. Tetap saja dikatakan evil doers, pembuat kejahatan. Dalam sisi yang lain Tuhan juga berkata, jika kamu Bapa yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anakmu, apalagi Bapa surgawi. Sebaik-baiknya manusia tetap dikategorikan jahat, karena dalam kitab Yesaya 64 juga dikatakan, kesalahan manusia tidak lebih daripada kain kotor. Kamu sekalian pembuat kejahatan, evil doers. Sekalipun mereka mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Tetap dikategorikan sebagai evil doers karena mereka jahat pada dasarnya. Motivasi mereka jahat, mereka ingin menghasilkan keuntungan bagi pribadi mereka sendiri tanpa menghasilkan buah pertobatan dan jujur di hadapan Tuhan maupun terhadap diri sendiri. Pertama, orang-orang ini penuh kebenaran diri. Perhatikan baik-baik. Orang-orang ini yang mengatakan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga. Pertama, Yesus mengatakan tentang orang-orang ini penuh dengan kebenaran diri. Mereka membenarkan diri mereka sendiri. Yesus kira-kira begitu. Ini riwayat hidupku. Ini kurikulum vitaeku. Kamu Yesus harus mengizinkan aku masuk karena aku ini sudah mencapai banyak hal. Aku memenuhi syarat. Lihat saja apa yang sudah aku lakukan. Dengan kata lain, Yesus, kamu mati sia-sia deh. Simpan saja kasih karuniamu itu. Aku tidak membutuhkannya, karena ternyata dengan apa yang aku kerjakan, aku bisa masuk surga. Aku berdiri di atas tumpukan jasa dan pencapaianku. Luar biasa sombongnya. Namun dari waktu ke waktu kita menemukan orang-orang seperti ini yang percaya bahwa keselamatan jiwanya ditentukan oleh apa yang dikerjakannya. Keselamatan tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa yang kita kerjakan, sesuai dengan apa yang tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8-9. Saya kutipkan Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika ada orang yang memegahkan diri karena merasa perbuatan baiknya dapat menyelamatkan dirinya, bukankah ini sebuah kebodohan? Karena berdasarkan Yesaya 64 ayat yang ke-6, kesalehan kita bagaikan kain kotor yang saya sebutkan tadi. Yesaya 64 ayat 6 mengatakan sebagai berikut. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, filthy, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor, filthy rags, kata Alkitab. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Lenyap oleh apa? Lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, ini Alkitab sendiri mengatakan orang seperti demikian lenyap, dimasukkan ke dalam lautan api konteksnya. Yang kedua, yang pertama tadi orang yang
penuh dengan kebenaran diri, membenarkan diri sendiri dan menampilkan riwayat hidup mereka, pencapaian mereka, apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, mereka adalah serigala buas. Bacalah kata-kata Yesus sesuai konteks dan kita akan menemukan peringatan ini dalam Matius 7 ayat 15, beberapa ayat sebelum ayat 21 tadi. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dalam ayat 15 kita diperingatkan, kemudian ayat 21 sampai 23 Tuhan Yesus mengatakan sesuai dengan peringatan dalam ayat 15, aku tidak pernah kenal kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Jadi mereka adalah serigala yang buas. Dalam konteks ini telah diperingatkan bersatu sama lain. Karena itu kita harus membaca seluruh perikop itu dengan benar agar kita mengetahui hubungan tali benang merah mereka ini. Kita mengerti karena Alkitab menjelaskan segala-galanya. Jika tidak jelas, kita cari di dalam Alkitab penjelasannya. Jika Alkitab hening tidak memberikan penjelasan, jangan pernah kita menjelaskan Alkitab ibarat kita lebih jelas daripada Alkitab, kata seorang pendeta kepada saya. Kata buas, ravenous, juga dapat diterjemahkan sebagai pemeras, perampok. Tadi dikatakan seperti serigala yang buas, ya. Perkataan buas juga dapat diterjemahkan sebagai pemeras, perampok, extortioners. Banyak ya di gereja seperti ini. Inilah gambaran para pembuat kejahatan yang sesungguhnya yang masih terlihat sampai hari ini. Karena itu saya menentang banget tentang Injil kemakmuran. Ini merampok orang ini. Mereka adalah gangster agamawi yang mencari nafkah dengan menakut-nakuti orang-orang yang Allah kasihi dan mengancam para domba yang adalah milik Yesus. Mereka hidup dengan jalan memanipulasi para domba milik Tuhan Yesus dengan kata-kata ancaman seperti menaburlah dalam pelayanan ini. Ini pelayanan yang benar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Mengancam orang. Pada hari penghakiman, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut. Barang siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus pada saat engkau mendengarkan firman ini. Yang ketiga, mereka adalah penipu, pendusta, pembohong. Baik tidaknya sebuah pohon dikenal dari buahnya. Matius 7 ayat 17-18. Masih dalam Matius, ya, kita baca 15 tadi, sekarang 18, nanti 21-23 yang telah kita baca tadi. Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Dan atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkin. Sekalipun mereka mengaku mereka orang baik, mereka bernubuat, mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat, namun kita dapat mengenal mereka dari karakter dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari mereka. Apakah mereka benar-benar orang baik seperti yang mereka katakan? Buah apa yang kita lihat saat mereka tidak sedang diperhatikan? Mereka dalam kesendirian. Karakter mereka seperti apa yang mereka pertunjukkan kepada dunia? Ada seorang pendeta mengatakan, aku sedang di luar kota, tidak ada seorang pun mengenal aku. Ini bahaya. Sehingga dia pikir karakternya yang asli dapat dimunculkan. Ada saja orang yang memperhatikan. Orang baik pasti memiliki pattern atau pola hidup yang konsisten karena mereka pada dasarnya memang memiliki hati dan jiwa yang baik. Sehingga karakter yang dihasilkan pasti baik adanya. Mereka adalah para aktor dan aktris yang muncul mempertontonkan karakter yang baik dalam pertunjukan besar. Mereka melatih diri untuk memberikan senyuman yang sempurna dalam pertunjukan yang mereka tampilkan, dan senyuman sempurna mereka ini diabadikan di baliho dan poster-poster terpampang. Senyumannya bagus, giginya dipoles putih, dan semuanya ini. Namun semuanya ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, adalah tipu muslihat belaka. Karena di belakang panggung, mereka adalah manusia yang berbeda. Senyum sempurna tadi hilang tanpa bekas. Karena kita harus mengenal manusia di balik topeng tersebut dengan mengenali
buah mereka melalui karakter dan perilaku mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jika tidak ada orang yang memperhatikan mereka. Tapi di dalam pelayanan saya melihat juga hal yang baik yang berlawanan. Orang yang sungguh baik menghasilkan buah yang baik, tapi mendapatkan fitnahan. Kita pun harus berhati-hati di dalam hal tersebut, karena dia yang memfitnah tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dari orang itu, maka ditebarkanlah kabar bohong. Banyak kita mengalami akan hal ini. Saya baru saja berbicara dengan seseorang tadi malam yang mengalami hal ini. Sangat menyakitkan. Orang yang dekat sepelayanan melakukan ini di dalam kehidupannya. Air mata belas kasihan yang ditampilkan adalah air mata buaya yang mampu memanipulasi banyak orang. Dan orang yang dimanipulasikan akan tersesat dan menyangka dan menerima itu sebagai kebenaran. Tapi ia tidak terlepas daripada keikutsertaannya masuk dalam penyesatan tersebut. Ia bertanggung jawab atas putusannya sendiri. Mereka adalah pohon yang tidak baik. Dan buah yang mereka hasilkan pun tidak baik. Itu penyesatan. Mereka adalah pencuri domba yang sangat-sangat berbahaya. Menghina Yesus anak Allah secara terang-terangan. Menyombongkan diri tentang betapa baiknya mereka. Tapi mereka adalah penipu ulung. Mungkin tanpa kita sadari, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pernah mengundang mereka masuk ke rumah kita, mendengarkan mereka mewartakan firman Tuhan, atau bahkan mengizinkan mereka menumpangkan tangan atas kita. Tapi percayalah, Yesus Hakim yang adil pada saatnya mengatakan, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagian yang terakhir yang ingin saya bicarakan adalah melakukan kehendak Bapa. Ingat tadi, melakukan kehendak Bapa artinya mengenal. Mengenal kalau tidak melakukan bukan mengenal. Apa artinya melakukan kehendak Bapa? Untuk dapat menjawab pertanyaan ini, baiklah kita menyelidiki apa kata Alkitab tentang hal ini. Dan untuk ini mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-29. Injil Yohanes 6 ayat 29. Saya bacakan bagi kita sekalian. Jawab Yesus kepada mereka. Ini perkataan Yesus. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah Bapa, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Jadi yang dikehendaki itu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi melakukan kehendak Bapa itu adalah percaya kepada Yesus yang telah diutus Bapa. Percaya artinya melakukan. Ya kan? Juga bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga percaya kepada firman-Nya, karena Dia adalah firman yang menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dan Rasul Paulus mengingatkan kita tentang hal ini tatkala ia menuliskan dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Itu iman, bukan dengan pikiran, itu knowledge. Bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tentang percaya kepada Yesus yang telah diutus Bapa ini, Roma 10 ayat 14 sampai 15 secara eksplisit menjelaskan kepada kita sekalian. Saya kutip ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk dapat percaya kepada Yesus, harus ada orang yang diutus untuk memberitakan kabar baik tentang siapa Yesus Kristus itu. Hari-hari ini berita tentang Yesus ini bukan hanya dapat dinikmati melalui para misionaris yang masih bekerja di daerah-daerah terpencil, namun juga melalui sahabat serta kerabat dan juga melalui teknologi yang begitu meluas pada hari-hari ini. Berita tentang Yesus juga dapat dibaca melalui Alkitab online, nggak ada alasan lagi. Semakin sering kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kepercayaan kita semakin bertumbuh. Jadi membaca Alkitab itu setiap hari. Acts 17:11 mengatakan itu. Selidiki setiap hari. Jadi semakin sering kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
kepercayaan kita semakin bertumbuh, karena firman Tuhan itu hidup. Dan firman yang hidup itu adalah Allah itu sendiri yang berbicara kepada kita sekalian di dalam hati kita yang paling dalam, yang tidak dapat dicapai dan dilihat oleh manusia. Dan iman timbul melalui pendengaran akan firman Kristus ini. Firman yang penuh kuasa ini tidak berubah dan tidak pernah berlalu dari kekal sampai kekal. Dan firman ini sanggup membuat sebuah transformasi dalam kehidupan kita, sehingga buah pertobatan yang kita hasilkan akan terlihat dari luar secara jelas dengan perubahan karakter kita. Bersediakah kita sekalian setelah diselamatkan untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan keseharian kita? Siapa tahu kita adalah Alkitab satu-satunya yang dibaca orang, yaitu perilaku kita, karakter kita merupakan Alkitab yang berjalan, tertulis, yang dibaca orang. Untuk menjangkau suku-suku yang belum mengenal Tuhan, dapat kita mulai dari kota di mana kita tinggal. Karena hari-hari ini ada satu generasi baru dengan kebudayaan baru, bahasa baru, kelompok baru yang tinggal di tengah-tengah kita, yaitu para milenial dan generasi Z, generasi Z. Generasi Z ini adalah mereka yang lahir dengan teknologi di tangan mereka. Dan mereka memiliki sedikit atau tidak memiliki memori dunia seperti yang ada sebelum smartphone. Mereka tidak tahu. Jika kita memandang mereka dari sudut suku, dari sebuah kebudayaan baru, mereka adalah orang-orangnya. Dan mereka membaca kita sebagai satu-satunya Alkitab, sebagai teknologi yang berjalan melalui perilaku kita. Apakah kita menerima mereka, merangkul mereka dalam keberadaan mereka? Hidup keseharian mereka sangat tergantung dari teknologi. Sehingga dengan teknologi di tangan mereka, teknologi tersebut berubah menjadi orang tua mereka. Adakah orang yang peduli akan suku baru ini yang berada di tengah-tengah kita pada hari ini? Sebuah tantangan bagi kita sekalian. Sebagai summary, jika Yesus hidup hari ini di dunia ini, maka anak-anak milenial dan generasi Z ini tidak akan terluput dari rangkulan tangan kasih-Nya. Apakah kita yang mengatakan kenal Yesus akan melakukan apa yang Yesus pasti lakukan? Apakah kita mengasihi apa yang Yesus kasihi? Maukah kita membaur dengan kaum milenial dan generasi Z ini untuk mengasihi mereka dengan bahasa yang mereka mengerti? Maukah kita berusaha belajar bahasa mereka? Akankah kita menghakimi mereka hanya karena bahasa dan kebudayaan mereka jauh berbeda dari bahasa dan kebudayaan yang kita kenal? Karena kita lahir pada waktu dan zaman yang sangat berbeda dari mereka. Pada saat kita memutuskan untuk mengikuti jejak Kristus, maka kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti berani membaur dan mengasihi mereka, serta belajar mengenal mereka dari sisi bahasa dan kebudayaan yang mereka kenal. Dengan demikian, kita dapat memenangkan mereka bagi Kristus dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebenaran firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus terus berbicara dan cara mengetuk pintu setiap hati. Dan biarlah firman yang telah, setiap butir daripada firman yang telah ditaburkan boleh jatuh di tanah yang subur, sehingga menghasilkan buah 30, 60, 100 kali ganda sebagai bukti bahwa kami adalah pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka pintu hatimu dan angkat kedua tangan. Biarlah Bapa surga yang penuh kasih itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa surgawi membimbing kita ke arah yang tenang, bahkan membaringkan kita di padang yang berumpun hijau, serta mengurapi kita, bahkan menyediakan makanan di hadapan lawan kita, mengurapi kita dan sehingga membuat piala kita penuh melimpah. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Biarlah engkau menjadi kepala bukan ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, sekolahmu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan yang senantiasa membuat engkau berhasil. Biarlah hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai jumpa kembali minggu depan atas seizin Tuhan. Dan tetap lakukan protokol kesehatan, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Shalom.